Yang kedua ya silaturahmi sambil menambah persaudaraan yang ingin mengetahui banyak hal tentang makna dari kehidupan yang Sarwadipo yang sudah banyak pengalaman ya, barangkali ada wisang-wisang yang bisa kita terima agar lebih baik dalam menjalani kehidupan. Oh alhamdulillah. Oke, siap. Monggo ya. Cukup dulu aturakan. Lagi paham. Celorot ya. Aku nyusupan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang. Itu anjing ya. Dalu. Ada maksud apa? Manusia datang menemui saya. Silaturahmi yang. Apakah ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan ataupun meminta bantuan dari saya? Seperti ini yang Sarwadipo. Kebetulan saya dapat nama panjenengan dari salah satu makhluk, di mana panjenengan terkenal sebagai mungkin kami tua atau sesepuh yang ada di Gunung Suruh ini. Jujur pribadi saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai Gunung Suruh. Yang pertama untuk menambah wawasan saya dan teman-teman. Terus yang kedua ada masih tahu mas. Baik. Maaf. Iya, santai aja lang. Santai saya. Icik. Bentar yang ini kami takut dengan tawon yang. Silahkan duduk saja jika ingin berbicara sambil bertutup. Iya. Silakan yang duduk yang. Anu kena susunya. Tangi kayak mesti kita kebaik. Susu nanti gue. Ngapunten iki yang. Itu kalau tawon terkena kulit itu walah sangat menyakitkan ya. Saya pernah itu di muka. Dia tidak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah untuk saya. Saya memaklumi. Di setiap makhluk memiliki ketakutan tersendiri terhadap apapun. Silakan lanjutkan jika ingin berbicara. Ya, yang intinya itu tadi saya sebutkan. Terus kalau boleh tahu nih ya, saya melihat sesuatu yang berbeda dari Gunung Suruh itu. Beberapa hari yang lalu saya melintasi Gunung Suruh. Ada sebongkah batu yang membuat atau menarik perhatian saya. Yang saya rasa itu bukan batu biasa-biasa saja. Karena rasa penasaran saya semakin dalam, akhirnya saya mencoba untuk menanyakan kepada beberapa warga yang ada di bawah Gunung Suruh. Ternyata warga di bawah Gunung Suruh juga menceritakan satu dengan yang lainnya juga berbeda ya. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah tempat para iblis-iblis yang biasa untuk menyebarkan sebuah wabah pagebluk. Ada juga yang mengatakan itu adalah batu malaikat, itu dari neraka. Ada juga yang mengatakan itu batu dari neraka yang dijatuhkan di situ untuk mengusir para danyang-danyang. Jujur yang itu suatu pengetahuan untuk kami semua. Sebenarnya cerita yang sebenarnya itu seperti apa? Batu apa sebenarnya? Lalu ada efek apa kok memiliki sebuah energi yang sangat besar sampai banyak makhluk tidak ada yang berani untuk mendekatinya? Nah, dari situ saya mencari informasi dan memberanikan diri, walaupun saya mohon maaf kurang sopan itu yang Sarwadipo.
Tapi daripada saya tersesat dengan cerita-cerita yang belum pasti dan diceritakan bukan pada ahli dan pakarnya, maka dari itu kami serombongan ini langsung menanyakan kepada panjenengan mungkin yang lebih berkewenangan menjelaskan mengenai si batu condro di Muko itu. Betul. Baiklah. Jadi kalian datang menemui saya di waktu pagi ini hanya ingin mendengarkan cerita yang sesungguhnya dari batu yang berada di Gunung Suruh ini. Nah itu. Memang banyak sekali makhluk yang membuat cerita lain mengenai sebuah batu yang berada di Gunung Suruh ini. Apalagi jika mereka makhluk-makhluk yang datang baru ataupun mereka yang pendatang di tempat ini, mereka melihat sebuah keanehan dari batu di mana batu itu tidak ada yang berani mendekatnya. Itu sudah hal yang biasa manusia. Namun sesungguhnya mengenai cerita yang asli dari sebuah batu yang ada di Gunung Suruh ini adalah awalnya batu itu batu biasa manusia. Batu biasa. Benar sekali. Tidak ada hal yang luar biasa ataupun berbeda dari batu itu. Saya pun melihatnya bentuknya pun biasa itu ya. Cuma kok menyimpan sebuah kekuatan yang sangat besar. Apa sebenarnya itu yang? Baiklah, seperti ini akan saya ceritakan dari awal. Tuan saya, Tuan. benar sekali, Demung Atmojo, dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan. Demung Atmojo, dia sudah berhasil mendirikan ataupun membuat sebuah kerajaan, di mana tentunya karena beliaulah yang membuat kerajaan itu, tentu dialah yang harus menjadi raja dan memimpin rakyat-rakyatnya. Bukankah seperti itu? Betul. Akan tetapi pada saat akan dilantiknya Demung Atmojo itu menjadi seorang raja, dia itu mendapatkan banyak sekali masalah. Silih berganti masalah datang terhadap dirinya. Entah itu ibunya meninggal, entah itu terkena penyakit, entah itu anaknya yang hilang. Intinya banyak sekali masalah yang datang di saat mereka ingin melantik Demung Atmojo itu menjadi seorang raja. Dan mengakibatkan Demung Atmojo itu berpikir keras mengenai apa yang menimpa terhadap dirinya. Apakah dia tidak pantas untuk menjadi raja? Karena setiap akan dilantik menjadi raja, dia selalu ditimpa masalah. Dia ingin memecahkan masalah itu. Dia ingin mencari tahu apakah sesungguhnya ini hanyalah bentuk cobaan saja. Apakah ini kode bahwasanya Tuhan tidak merestui jika Demung Atmojo itu dilantik menjadi raja. Lalu di sewaktu-waktu Demung Atmojo berbicara dengan ayahnya. Beliau menanyakan permasalahan yang menimpa terhadap dirinya kepada ayahnya. Lalu ayahnya itu menyarankan Demung Atmojo untuk menyisiri
pegunungan di daerah dekat-dekat kerajaan ini. Salah satunya adalah Pegunungan Sirih. Dan setelah melakukan perbincangan itu dengan ayahnya, Demung Atmojo itu memutuskan untuk menuruti ataupun menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya itu, yaitu melakukan sebuah perjalanan panjang untuk menyisiri gunung demi gunung yang berada di daerah sini. Lalu memulailah perjalanan itu, dan itu ditemani oleh saya sendiri. Saya adalah pengawal ataupun penasehat yang dipercaya oleh Demung Atmojo. Pada saat perjalanan itu, asal engkau ketahui manusia, selama perjalanan dia tidak pernah istirahat sekalipun selama 7 hari. Dia melakukan perjalanan berhari-hari tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum. Dan dia terus-menerus berjalan untuk mendaki dan menyisiri pegunungan itu. Apakah itu sedang mencari wasilah atau? Seperti itulah yang dia cari dari jawaban mengapa. Apakah dia tidak pantas dan tidak diperbolehkan untuk dilantik sebagai seorang raja? Karena ayahnya memerintahkan untuk melakukan sebuah perjalanan. Demung Atmojo menuruti dan menjalankan itu semuanya. Dan di dalam perjalanan itu selama 7 hari, beliau tidak beristirahat sedikit pun sekalipun, bahkan